Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kiranya boleh menuntun perjalanan hidup kita di hari yang baru yang Tuhan telah berikan karena kemurahan-Nya. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik memberikan hari yang baru untuk kami boleh menjalaninya. Kami ingin perjalanan hidup kami dituntun, disertai, dan ditolong oleh Tuhan, sehingga hari ini yang Tuhan anugerahkan tidak berlalu dengan sia-sia. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh memahami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari surat Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Roma 9 ayat 14 sampai 29, firman Tuhan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, "Jika demikian, apalagi yang masih disalahkan?" Disalahkannya sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, "Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih." Dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, akan dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku." Di sana akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Dan Yesaya berseru kepada Israel, "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera.
Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara bacaan Alkitab kita, dan tema kita pagi ini adalah tentang kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita atau ada orang yang pernah punya pikiran, kalau saja kita hebat, kalau saja kita pintar, kalau saja kita jago, kaya dan sebagainya, maka mungkin kita bisa melakukan perkara-perkara besar bersama Allah. Ada mungkin yang berpikir seperti itu. Kita merasa bisa lebih berguna kalau kita hebat. Kita merasa bisa bekerja dengan Allah kalau kita pandai. Saudara-saudara, apakah kita harus hebat? Harus pintar? Harus kaya? Dan sebagainya. Apakah kita harus punya banyak kemampuan yang hebat agar Allah memakai kita? Saudara-saudaraku, Allah sesungguhnya mau memakai siapapun untuk pekerjaannya yang luar biasa dalam hidup orang-orang yang biasa. Allah tidak mencari orang yang luar biasa, orang yang biasa, tapi Allah mau pakai untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Bapak Ibu pernah mendengar seseorang yang bernama Nick Vujicic? Dia adalah orang yang tidak memiliki tangan dan kaki, orang yang tidak sempurna, tetapi Tuhan memakainya begitu hebat. Dia menjadi penginjil dan motivator di tengah-tengah dunia. Atau Anda pernah mendengar kisah tentang Rahab? Alkitab mencatat Rahab adalah seorang pelacur dari bangsa Yahudi. Tetapi lihatlah, secara mengejutkan namanya tercatat dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui, banyak orang yang sebetulnya tidak masuk hitungan. Banyak orang yang sebetulnya mungkin dipandang sebelah mata. Termasuk orang-orang yang direndahkan, dikucilkan. Dan di mata masyarakat adalah orang yang tidak baik. Tapi saudara-saudara, lihatlah, apa yang membuat orang-orang seperti itu justru dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mengapa bisa begitu? Itulah yang disebut anugerah. Hanya karena anugerah Tuhan, semua kemustahilan dalam dunia ini dapat dipatahkan. Itulah kemurahan Allah yang memberi anugerah kepada orang-orang biasa, mungkin juga orang-orang rendah, yang dipakai begitu luar biasa. Alkitab banyak mencatat orang-orang yang justru menurut pikiran atau perhitungan manusia tidak pantas menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Justru Tuhan pakai bersama-sama menjadi alat. Kita ingat siapakah Musa. Musa secara luar biasa dipakai Tuhan mengeluarkan umat Allah dari Mesir. Musa orang biasa, bahkan dia mengaku tidak pandai bicara. Musa bahkan pernah membunuh orang. Tapi Tuhan memakai begitu luar biasa. Anda ingat siapa Daud? Daud adalah seorang gembala. Tapi Tuhan ambil dan pakai dia menjadi raja Israel yang sangat luar biasa. Dia memang orang biasa, tapi Tuhan memakai secara luar biasa. Anda masih ingat siapakah Yakub? Yakub terkenal sebagai penipu. Tapi toh Allah pakai dia menjadi penerus
generasi umat Allah. Semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai siapapun orang itu, maka dia dapat dipakai dengan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati, saudara-saudara, kita baca dalam Alkitab tadi, surat Roma 15 ayat 15-16, bahwa kemurahan Allah tidak tergantung pada keinginan atau kehendak orang. Anugerah atau kemurahan Allah bukan karena usaha orang, tetapi semata-mata kehendak Allah di dalam kemurahannya. Di dalam bahasa Yunani, kemurahan disebut Christotes, artinya perbuatan baik yang nyata. Saudara-saudara, di dalam penulisan Alkitab, kemurahan hati itu adalah inti dari Allah. Saudara-saudara, kemurahan hati memang bukan, kemurahan hati Allah bukanlah usaha manusia kalau Allah menganugerahkannya. Kemurahan hati, saudara-saudara, berasal dari Allah, bukan usaha kita. Kemurahan hati adalah cerminan pribadi Allah. Allah menginginkan semua yang terbaik buat kita. Dia mau menjaga, dia mau melindungi, dia memberkati, dia menolong. Dan dia tidak pernah kekurangan berkat, tidak pernah kekurangan anugerah untuk kita semua. Dia tidak pernah berhenti mengasihi, menopang dengan kasih setianya yang tak terbatas. Saudara-saudara, karena itu, kalau kita menyadari betapa besar, banyak dan tak terbatasnya kemurahan hati atas kita, seharusnya lah hidup kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengan Tuhan. Cerminan itu harus bisa terlihat dan dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka bisa mengenal pribadi Allah. Orang yang murah hati tidak akan berdiam diri saat ada orang-orang lain yang ditimpa oleh kesusahan, yang membutuhkan bantuan. Tanpa memandang latar belakangnya, kemurahan hati dapat kita berikan. Murah hati bukan saja mendatangkan kebaikan bagi sesama, tetapi juga buat kita sendiri. Kitab Amsal mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, dan orang yang murah hati mendatangkan kebaikan juga buat orang lain. Tapi orang yang kejam menyiksa orang lain dan badannya sendiri. Saudara-saudara, orang yang murah hati tidak akan tega melihat kesusahan orang lain atau menutup pintu hatinya rapat-rapat. Apa yang dilakukannya, saudara-saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang murah hati. Dia ingin kita pun hidup di dalam kemurahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kemurahan hati Allah yang Allah berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang murah. Seorang teolog sekaligus pendeta di Jerman dulu bernama Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, anugerah Allah itu murah, tapi bukan murahan. Dietrich Bonhoeffer seringkali berkhotbah, bahkan di radio. Khotbahnya sangat keras dan pedas, sehingga dia diancam hendak dibunuh oleh Hitler. Dia diminta oleh teman-temannya supaya keluar dari Jerman. Tetapi dalam pelariannya dia mengatakan, saya tidak ingin menganggap anugerah itu sesuatu yang murah. Maka dia kembali ke Jerman dan meneruskan untuk meluruskan hal-hal yang buruk menjadi benar. Sampai akhirnya dia ditangkap dan dihukum oleh Hitler. Saudara-saudara, dia mengatakan,
kemurahan Allah itu sebetulnya berharga, nyawa putra Allah. Dan itu diberikannya saudara-saudara bagi tiap orang agar kita yang tidak layak ini mendapatkan keselamatan yang daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia menginginkan agar orang-orang Yahudi di Roma itu menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima kemurahan Allah. Mereka seharusnya lah merasa bersyukur karena dipakai Allah, dan tidak seharusnya mereka menuntut dan mengatur Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur cara kerja Allah atau kepada siapa dia harus menunjukkan kemurahannya. Semua itu berdasarkan pilihan Allah, bukan usaha kita atau keinginan manusia. Karena itu bersyukurlah apapun yang Tuhan berikan, anugerahkan, semua berdasarkan kemurahannya. Saudara-saudara, lalu apakah kita tidak perlu berbuat baik? Apakah kita tidak perlu berbuat sesuatu yang berguna dan baik buat sesama kita? Ingatlah, Allah sudah bermurah hati kepada kita. Ingatlah, keselamatan adalah anugerah Allah buat kita semua. Mereka yang hidup di dalamnya akan merasakan anugerah itu. Karena itulah saudara-saudara, di dalam kemurahan Allah, kita di masa-masa berat, di masa-masa pandemi Corona 19 saat ini, diminta untuk menunjukkan juga hidup yang penuh kemurahan. Kita tahu bahwa dunia saat ini semakin dingin, di mana orang semakin mencintai diri sendiri. Karenanya sedikit kemurahan hati orang mau lakukan kepada sesama. Saudara-saudara, Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Inilah panggilan untuk kita. Sebagaimana Allah Bapa murah hati, marilah kita hidup di dalam kemurahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, semuanya apa yang ada pada kami semua, apapun dalam hidup kami, semua semata-mata karena kemurahan-Mu. Tak seorang pun dapat mengatur Allah harus begini begitu menunjukkan kemurahan. Allah bebas menunjukkan kemurahan kepada siapapun. Dan Dia memanggil supaya kami pun hidup di dalam kemurahan. Sebagai cerminan pribadi Allah. Di dalam masa berat pandemi Corona, inilah saatnya kami juga dipanggil Tuhan hidup bermurah hati. Sebagai tanda kami juga bersyukur untuk semua berkat-Mu. Bapa di surga, ajar kami tidak meragukan kemurahan hati. Dan kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang menunjukkan kemurahan hati. Kami berdoa buat mereka yang berjuang mengatasi virus corona. Baik para dokter, para medis, para ahli. Biarlah virus corona oleh kemurahan Tuhan lewat darah Kristus dapat dikalahkan. Kami boleh hidup normal. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam kemurahan-Mu dan hidup juga bermurah hati kepada sesama kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin.